Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih detail lagi terkait menu-menu yang ada di WordPress. Jadi kalau teman-teman kemarin udah melihat video saya terkait pembahasan lengkap ya seputar menu-menu yang ada di WordPress. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih detail lagi. Ya, yang pertama kita akan membuat sebuah postingan. Ya, jadi teman-teman bisa langsung ikuti saja. Teman-teman silakan buka Laragonnya, softwarenya, jalankan running server lokalnya, nanti login ke WordPress-nya seperti biasa, langkah-langkah yang seperti kemarin saya jelaskan. Kemudian pilih menu post atau postingan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal add new aja, tambahkan. Oke, silakan tambahkan. Oke, sebelum saya masuk ke postingan untuk membuat konten atau saya menjelaskan beberapa elemen-elemen yang ada di blog, saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di halaman postingan ini, dari yang atas sampai yang bagian sidebar sebelah kanan. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada icon icon WordPress. Ini kalau misalkan teman-teman klik, nanti dia akan kembali ke halaman postingan teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman mau balik lagi ya tinggal di add new lagi aja, karena kebetulan tadi masih kosong ya. Selanjutnya di sampingnya ada tombol plus. Tombol plus ini ketika teman klik, maka dia akan memberikan beberapa blocks yang bisa kita coba atau yang kita bisa insert nanti di dalam konten kita nanti. Ya, dan ini nanti akan saya jelaskan beberapa part. Jadi biar teman-teman bisa mengikuti dan tahu fungsi dari tiap-tiap elemen ini. Oke, di sini ada teks, ada media, ada desain, widget, theme, dan lain-lain. Mungkin nggak saya bahas semua. Yang biasa dipakai saja agar videonya tidak terlalu begitu lama. Oke, selanjutnya setelah blok, di sini ada tools. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih edit ya edit seperti biasa. Kalau teman-teman pilih select, maka teman-teman akan diarahkan ke bloknya. Gitu. Nanti disesuaikan saja. Kita balik lagi ke edit aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada undo dan juga redo. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesalahan penulisan, nanti teman-teman bisa di undo saja atau di Ctrl Z juga bisa untuk shortcutnya. Kemudian di sini ada dokumen overview. Ketika teman-teman klik, karena di sini postingannya masih kosong dan secara default di halaman postingan ini akan dibuatkan list view baru, yaitu paragraf atau blok baru berupa paragraf. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis apapun itu, teman-teman tambahkan paragraf atau blok baru, maka akan nambah di sini list view paragraf baru. Ya, nanti bisa disesuaikan sama teman-teman mau diisi apa di sini, entah itu gambar, video, musik atau yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada save draft. Jadi kalau misalkan teman-teman klik, maka nih konten akan tersimpan sebagai draft, bukan publish. Jadi nggak bisa diakses secara public gitu. Maka akan disimpan sebagai draft. Kemudian di sini preview, teman-teman bisa klik preview. Preview ini artinya teman-teman tampilan postingan ini, kontennya akan menyesuaikan device-nya. Kalau misalkan kita pilih desktop ya tampilannya akan luas seperti ini, seperti desktop. Kalau misalkan tablet maka tampilannya akan menyesuaikan tablet, begitupun juga mobile. Nah, kita balikkan saja ke desktop ya teman-teman ya, sesuai kenyamanan teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada publish. Semisal teman-teman udah oke dengan artikelnya, maka teman-teman bisa publish artikel tersebut. Oke. Kemudian di sini ada settings. Jadi blok atau yang sidebar ini yang ada di sebelah kanan ini adalah settingannya. Settingan dari blog dan juga postingan dan blog yang ini. Gitu ya. Nah, ini settingnya kalau teman-teman klik setting, maka tampilan ini akan disembunyikan. Nah, jadi tampilan postingan artikel kita ya semakin luas gitu, semakin lebar. Jadi kalau teman-teman mau mengembalikan lagi ya tinggal klik icon settingnya lagi. Oke, itu yang di bagian atas ya teman-teman ya. Kemudian yang ada di bagian settingnya ini nih, di sidebarnya ini. Di sini ada 2 tabs. Yang pertama ada post, yang kedua ada blog. Untuk post, settingan post ini, di sini ada visibility. Artinya apakah artikel ini ketika dipublish
dipublish secara public atau private atau password protected. Kalau misalkan dipilih visibility-nya private ya berarti hanya terlihat oleh admin dan juga editorsnya. Kalau password ya berarti ketika mereka punya akses passwordnya untuk bisa melihat artikel ini. Itu untuk visibility. Ya, untuk publish-nya bisa di-set langsung atau enggak di-set sesuai dengan interval waktunya yang tertentu. Misalkan mau hari tanggal 12, tanggal 13, 14 nanti disesuaikan aja. Bahkan bisa di-set jamnya. Mau pagi, mau siang, mau sore gitu, bebas. Kemudian template-nya bebas bisa disesuaikan. Single default template artinya ya template-nya bawaan dari themes yang ada di WordPress yang kita gunakan saat ini. Kemudian autornya teman-teman bisa pilih, disesuaikan saja apakah penulis artikel ini mau dimiliki oleh autor si A, si B, atau siapa gitu. Nanti teman-teman bisa disesuaikan aja autornya. Terus juga teman-teman bisa menghapus artikel ini untuk dimasukkan ke dalam trash. Nanti akan saya jelaskan cara mengembalikannya dan juga cara menghapus secara permanen. Kemudian di bagian kategoris, teman-teman bisa tambahkan kategorisnya. Karena di sini masih baru dan kita belum menambahkan kategoris apapun. Jadi secara default, kalau misalnya kita nggak klik unkategoris, maka di setnya ya unkategoris. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahkan kategori baru, langsung di sini juga nggak masalah. Nanti tinggal teman-teman tambahkan saja kategorinya apa. Misalkan pendidikan, olahraga begitu ya. Nanti tinggal diklik aja add new kategori. Kemudian di bawahnya ada tag. Teman-teman juga bisa nambahkan tag di sini ya. Bedanya apa dengan kategori? Kalau kategori itu secara umum. Artinya contoh kalau misalnya teman-teman buat artikel tentang olahraga, ya olahraga nanti tulis kategorinya. Nah, tapi kalau tag beda. Kalau tag itu lebih spesifik. Artinya ketika ada pengunjung yang mencari artikel berdasarkan kata kunci tertentu, kalau misalkan di kategorinya nggak dapet, maka di teks ini bisa dijadikan sebagai ini kata kunci yang terkait gitu. Jadi akan muncul tuh kalau misalkan pengunjungnya mencari tentang FIFA World Cup misalkan. Tapi di kategori bukan FIFA World Cup kan tadi sepak bola. Nah jadi di teksnya ini bisa dituliskan FIFA World Cup misalkan. Nanti ketika ada pengunjung yang mencari FIFA World Cup maka akan muncul artikel tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya segampang itu untuk menambahkan sebuah teks. Dan ini bebas ya, mau berapapun teks sebanyak mungkin juga bebas gitu. Kemudian di sini ada fitur image atau biasa kita sebut thumbnailnya. Ya, jadi teman-teman bisa tambahkan gambar di sini. Usahakan gambarnya itu yang ukurannya jangan terlalu besar. Jadi teman-teman sebelum upload gambar thumbnailnya, teman-teman kompres terlebih dahulu agar gambarnya jangan terlalu besar. Dan juga jangan lupa ditambahkan alternatif image-nya. Contoh ya kita tambahkan mobil. Nah, di sini jangan lupa tambahkan alternatif teksnya agar SEO-nya bisa main di sini. Gitu ya. Jadi tinggal di set fitur image saja, maka akan muncul di sini. Kemudian excerpt teks yang dikompres. Jadi kalau teman-teman coba ya kita buat dulu ya. Misalkan di sini kita tulis artikel pertama saya. Terus untuk teksnya saya pakai extension dari Google Chrome, Libsyn Generator, teman-teman bisa install aja. Nanti bisa dipilih di sini paragraf, di copy aja untuk 3 paragraf. Nanti kita paste di sini. Selanjutnya kita publish. Oke, kita lihat postingannya. Oke, ini seperti ini postingannya ya. Kalau misalnya kita balik ke halaman utama, di sini ada excerpt teman-teman tuh. Yang tadinya kita buat 3 paragraf, di sini disingkat lagi tuh. Jadi cuma beberapa karakter doang. Nah, tapi kita bisa custom ini nih kata-kata ini sesuai keinginan kita. Jadi nggak mesti harus dari sini. Kan dari sini ya ngambilnya dia. Baru nanti dilanjut. Gitu kan, ini kan nggak diambil ya karena di excerpt. Tapi teman-teman bisa tuh di di custom sendiri di sini. Misalkan ya, kita contoh postingan pertama saya. Silakan diklik saja. Ini kalau kita update, kita refresh lagi, maka akan muncul tuh postingan pertama saya, silakan diklik saja.
Jadi bisa di custom ya teman-teman ya untuk excerptnya gitu. Selanjutnya ini bisa dihapus aja excerptnya, jadi dia akan balik ke pengaturan awal. Selanjutnya di sini ada discussion. Teman-teman di sini ada dua ya, ada low comment dan juga low pingbacks. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau di artikel teman-teman nggak ada komennya, di sini kan kalau teman-teman klik ada komentarnya di paling bawah. Nah ini bisa dihilangin teman-teman, di uncheck aja low commentnya. Ini kalau teman-teman update, di refresh lagi, oh dia akan hilang komentarnya. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya tadi kan di tab post ya, kemudian di tab blognya nih. Kalau post itu ya postingan kita ini secara keseluruhan. Nah kalau blog berarti kita akan mengubah styling dari blognya ini nih, karena ini kan blog paragraf ya. Nanti saya akan jelaskan di sini nih ada beberapa banyak blog. Ya kan ada teks, ada media. Kebetulan ini blog paragraf. Jadi teman-teman bisa ngubah desain misalkan tulisan dari blog paragraf ini nih. Jadi kalau teman-teman contoh nih ya, blog itu seperti ini. Ini kalau teman-teman enter, maka dia akan menambahkan blog baru. Tuh. Jadi ini tuh satu blog teman-teman, walaupun sama-sama paragraf. Dan ini kalau misalkan teman-teman ubah ke warnanya, warna teksnya misalkan. Ini akan berubah satu blok ini. Misalkan kita ubah warna hijau. Nah, dia akan berubah warna hijau. Terus backgroundnya juga nanti satu kotak ini akan berubah warnanya. Contoh kita rubah warnanya jadi hitam misalkan. Nah, dia akan berubah warnanya. Begitupun dengan tipografinya atau teksnya sendiri bisa diubah ukurannya. Bisa S, kecil, medium, large, extra large. Nanti disesuaikan aja teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja pembahasan terkait menu-menu yang ada di halaman postingan ini. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan blok-blok yang ada di sini ya satu persatu. Jadi biar teman-teman bisa tahu nih fungsinya dari tiap-tiap ini tuh apa saja. Walaupun videonya nanti akan dibagi beberapa part, tapi yang pasti nanti biar teman-teman benar-benar paham gitu fungsinya apa saja sih yang bisa digunakan gitu kan. Jadi saya nggak bahas yang sering digunakan, tapi ya setidaknya kalau misalnya teman-teman butuh ilmu tambahan gitu, terus seputar blok-blok atau elemen-elemen yang ada di sini, ya nanti saya akan jelaskan gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.